perkenalkan, saya Diah Ekowati Ningsih, dosen di jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Makassar. Sebagai dosen, saya memiliki tugas untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, antara lain melaksanakan kegiatan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi khusus di bidang pengajaran. Saat ini saya diberikan amanah untuk mengampu beberapa mata kuliah di Prodi Diploma 3 Keperawatan Makassar. Adapun mata kuliah yang saya ampu antara lain adalah keperawatan gawat darurat, manajemen bencana, keperawatan paliatif, serta manajemen pasien septik. Saat ini saya akan menyampaikan salah satu deskripsi mata kuliah yang saya ampu, yaitu keperawatan gawat darurat. Keperawatan gawat darurat adalah satu mata kuliah yang masuk dalam rumpun ilmu keperawatan, berada di semester 5 dengan bobot 3 SKS yang dibagi menjadi 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum laboratorium. Deskripsi singkat dari mata kuliah ini menguraikan tentang konsep kegawat daruratan, penata laksanaan pasien gawat darurat, mencakup bantuan hidup dasar dan bantuan hidup lanjut, juga membahas tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan berbagai kegawatan yang lazim terjadi mencakup semua sistem tubuh. Untuk capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah keperawatan gawat darurat adalah: pertama, mampu menguasai konsep dan prinsip kegawat daruratan dan manajemen bencana. Kedua, mampu mengelola asuhan keperawatan sesuai dengan kewenangan klinis. Ketiga, mampu melaksanakan prosedur bantuan hidup dasar dan trauma pada situasi gawat darurat dan manajemen bencana. Keempat, menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dengan menganalisis data. Yang kelima, menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur. Dari CPL diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah pada keperawatan gawat darurat, mahasiswa diharapkan mampu untuk menguasai konsep kegawat daruratan, mendemonstrasikan prosedur tindakan kegawat daruratan pada berbagai sistem, antara lain sistem pernafasan, shock, sistem kardiovaskuler, sistem neurologi, sistem gastrointestinal, sistem perkemihan, sistem integumen dan muskuloskeletal, sistem endokrin, sistem indera, kasus keracunan, gigitan serangga atau binatang berbisa, serta kegawat daruratan maternitas. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan blended learning, yaitu kuliah tatap muka di kelas dan kuliah virtual di ruang Zoom atau Meet. Kemudian penggunaan LMS atau Learning Management System. Di Poltekkes Kemenkes Makassar kami menggunakan aplikasi Siakat dan Edlink sebagai LMS kami untuk memfasilitasi diskusi dan penugasan mahasiswa. Sedangkan untuk pengumpulan tugas mahasiswa bisa menggunakan Google Drive dan atau Google Classroom. Jumlah pertemuan tatap muka dalam mata kuliah ini adalah 16 kali dengan rincian 14 kali tatap muka teori dan 2 kali pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Sedangkan jumlah pertemuan praktikum laboratorium adalah 15 kali dengan rincian 14 kali praktikum laboratorium dan 1 kali ujian laboratorium dalam bentuk OSCE. Supaya perkuliahan dapat berlangsung secara maksimal, maka saya menerapkan prinsip pembelajaran DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Saat memberikan materi perkuliahan, saya berusaha menyajikannya secara menarik menggunakan media PowerPoint dan Canva.
Untuk pembelajaran praktikum, saya menggunakan metode demonstrasi, simulasi kasus, dan role play di ruangan laboratorium keperawatan. Selanjutnya, saya memberikan pertanyaan atau tanggapan pada saat proses pembelajaran berlangsung sebagai bentuk interaksi antara dosen dan mahasiswa, baik secara langsung maupun tidak langsung, bisa melalui chat WhatsApp ataupun forum diskusi di Siakap dan Edlink. Untuk asesmen pada mata kuliah keperawatan gawat darurat ini terbagi atas untuk ujian tengah semester sebesar 20%, penugasan dan sikap sebesar 20%, ujian akhir semester sebesar 30%, dan ujian praktikum atau OSCE sebesar 30%. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pengajaran yang saya lakukan di kelas pada pertemuan 14 mengenai asuhan keperawatan kegawat daruratan pada keracunan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Ya, bertemu lagi dengan saya, Diah Ekwatingningsih, dengan mata kuliah keperawatan gawat darurat. Nah, kali ini kita akan membahas pertemuan 14 dari mata kuliah keperawatan gawat darurat, yaitu mengenai kegawat daruratan keracunan. Baik, sebelum kita masuk ke materi, karena kita dari kegiatan luar lapangan ya, outdoor, sudah olahraga pasti capek ya, lelah ya, kita energize sedikit. Instruksinya pada game kali ini, ikuti kata saya ya, ikuti kata-kata saya. Mawar merah berduri, Mawar merah berduri, mawar-mawar, mawar-mawar, merah-merah, merah-merah, banyak durinya. banyak durinya. Apa warna lipstik saya? Apa warna lipstik saya? Oke, sip. Jadi semua sudah fokus ya. Semua mengikuti kata-kata saya. Oke, kita mulai perkuliahan. Indikator hasil belajar kita pada pertemuan kali ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan pengertian keracunan, kemudian mampu menjelaskan jenis-jenis keracunan, mampu menjelaskan tanda dan gejala keracunan, serta mampu melakukan penanganan pada kondisi keracunan. Baik, saya ingin menggali pengetahuan saudara mengenai topik hari ini. Dari gambar yang ada di atas, apa yang bisa saudara jelaskan dari gambar tersebut? Silakan, boleh angkat tangannya? Silakan, ya. Siapa namanya? Barometer hujannya. Oke, Jana ya. Ya, silakan. Apa pendapatnya Jana tentang gambar Menurut saya tersebut? seseorang itu sedang sakit perut. Kemudian dari gambar yang selainnya, ini ada gambar apa ini? Ada gambar apa ini? Kira-kira sakit perutnya karena apa? Sepertinya keracunan makanan atau minuman. Oke, jadi Jana berasumsi itu racun karena gambar yang mana? Gambar Ini? ya. Oke, kalau Jana berasumsi berasal dari makanan, minuman, dari gambar yang mana? Yang jatuh di bawah. Ini. Oke. Yang lainnya setuju? Setuju. Baik. Jadi ini gambaran awal yang mungkin akan kita dapatkan jika menemukan seseorang yang mengalami keracunan. Apalagi kalau racunnya masuk ke dalam tubuh melalui proses menelan secara berkala. Pasti yang reaksi yang timbul pertama kali adalah mungkin rasa tidak nyaman di perut, mual, muntah, dan lain sebagainya. Baik, untuk pengertian keracunan, jadi racun itu sendiri merupakan zat padat, cair, atau gas yang dapat mengganggu proses kehidupan sel suatu organisme. Nah, tentunya keracunan ini efek yang paling fatal dapat menimbulkan kematian. Beberapa hal yang harus diketahui adalah bahwa semua zat ini dapat berlaku sebagai racun, memiliki gejala yang bervariasi, sehingga kita, apalagi khususnya tenaga kesehatan, harus mengenal setiap agen agar dapat bertindak cepat dan tepat. Baik, kita lihat beberapa hal yang dapat menyebabkan keracunan.
keracunan. Dari zat padat bisa berasal dari obat-obatan, makanan, gas karbon monoksida, karbon dioksida, juga hidrogen cyanida. Ya, jadi racun itu bisa berupa zat padat, cair maupun gas. Ini adalah cara masuk racun ke dalam tubuh, rutenya. Jadi racun bisa masuk ke dalam tubuh melalui proses tertelan, ini dari makanan maupun minuman. Atau racun juga bisa masuk ke dalam tubuh melalui proses penyerapan. Biasanya penyerapan dari mukosa mata dan juga permukaan kulit. Jadi ada racun yang memang dia masuk lewat penyerapan. Jadi misalnya dioles. Oke, next kita lihat contoh yang lain dari keracunan korosif. Untuk keracunan korosif bisa berasal dari bahan kimia, apakah dari industri, pertanian maupun bahan kimia rumah tangga. Tanda dan gejalanya hampir sama semua. Ada mual muntah, sesak napas, sakit perut hebat, nyeri kepala hingga kesadaran menurun. Tindakannya ya, kalau dari gawat darurat ya tidak jauh-jauh dari prinsip A, B, C ya. RW dulu dilihat, ratingnya bagaimana, kemudian sirkulasi dan sebagainya. Bila kulit terkena, jangan disikat. Jika ada baju yang lengket ya, lepas dengan hati-hati, jangan langsung diangkat. Kemudian berikan tindakan oksigenasi, dekontaminasi saluran cerna, dan bisa juga diberikan tindakan endoskopi. Oke, kita masuk ke contoh keracunan inhalasi. Di sini kita ambil salah satu contoh keracunan karbon monoksida. Nah, ini yang sering terjadi kalau seseorang tinggal di dalam mobil dalam kondisi menyala, tidur di dalam mobil dalam kondisi menyala mobilnya, AC-nya jalan. Nanti tiba-tiba besok paginya masuk di berita, ditemukan korban meninggal dunia di dalam mobil dengan kondisi wajahnya sudah bengkak, kemudian ada terjadi perubahan warna kulit dari merah sampai kebiruan. Nah, itu berasal dari ini gas ini yang sifatnya berubah menjadi racun. Tindakan yang dilakukan pertama lihat RW, rating, sirkulasinya. Selanjutnya lihat ada tidak terjadi aspirasi. Aspirasi itu maksudnya masuknya kembali cairan yang sudah dikeluarkan. Jadi misalnya kalau korbannya atau pasiennya muntah, tapi posisinya dia kurang bagus ya, bisa saja muntahan tadi masuk kembali, tertelan kembali. Kalau ditelan masuk lambung, tidak apa-apa. Tapi yang ditakuti adalah masuknya ke paru-paru, ke jalan nafas, itu yang bahaya. Kemudian berikan gombah lambung, terapi suportif, berikan injeksi SA, sulfas atropin 2 mg 2-10 menit dan cegah kontak lebih lanjut dengan bahan. Untuk menentukan seseorang ini mengalami keracunan itu sebetulnya tidak mudah. Jadi harus diperhatikan pada penderita yang sebelumnya sehat, tidak ada keluhan, kemudian mendadak timbul kejang atau mulutnya berbusa, shock, kemudian terjadi kegagalan organ, apakah itu di ginjal, paru-paru, jantung, bahkan kehilangan kesadaran tanpa diketahui penyebabnya. Kemungkinan besar itu adalah keracunan. Untuk pengkajiannya, ya, kita mulai masuk ini ke profesi keperawatan. Jadi, untuk pengkajiannya biasanya sifatnya heteroanamnesis. Maksudnya pengkajiannya tidak berasal dari satu orang saja, dari satu individu. Kalau homoanamnesis kan biasanya berasal dari pasien itu sendiri. Tapi kalau hetero, selain dari pasien, bisa dari keluarga, bisa dari orang yang mengantarnya, bisa juga dari catatan rekam medis. Kemudian usahakan kita mendapatkan nama pasien, jumlah bahan racun, dan saat penderita makan atau minum bahan racun tersebut.
Tanyakan adakah riwayat perselisihan dengan keluarga, teman dekat, teman kantor, atau ada masalah ekonomi yang berat sehingga mengarah ke keinginan percobaan bunuh diri menggunakan racun. Masuk ke pemeriksaan fisik, di awal bisa kita perhatikan tingkat kesadaran penderita. Kalau untuk memeriksa tingkat kesadaran kita pakai apa? GCS ya, kita pakai pemeriksaan dengan Glasgow Coma Scale untuk menentukan tingkat kesadaran. Selanjutnya periksa tanda-tanda vital, tekanan darahnya, denyut nadinya, pernafasan dan juga suhunya. Setelah pemeriksaan fisik tentunya kita butuh pemeriksaan penunjang untuk lebih memastikan kondisi pasien. Untuk pemeriksaan laboratorium ini biasanya tidak terlalu banyak membantu ya. Yang paling bagus dilakukan pada penderita yang dicurigai keracunan adalah pemeriksaan toksikologi untuk mengetahui jenis racun apa yang sudah masuk ke dalam tubuh. Untuk pemeriksaan patologi penting untuk membantu kepastian diagnosis dan ini sering dibutuhkan untuk menyingkap penyebab kematian karena keracunan biasanya pada kasus pembunuhan. Jadi kalau Anda mendapatkan korban yang dicurigai mengalami keracunan, pertama bersihkan saluran nafas dari segala kotoran, lendir atau muntahan. Kemudian berikan bantuan nafas jika terjadi henti nafas. Namun yang menjadi catatan, hindari melakukan pemberian nafas buatan secara mouth to mouth. Karena kalau mouth to mouth berarti ada kontak langsung antara penolong dengan korban. Jadi harus ada barier, ada perantara. Biasanya kita menggunakan alat bantu yang dinamakan apa? Alatnya namanya? Ambube, ya. Nama lainnya ada back valve mask, BVM. Kemudian ada yang lebih portable lagi, namanya pocket mask yang bisa dilipat dikantongi. Modelnya adalah seperti sungkupnya ambube, ya, tapi bisa dilepas. Jadi sungkupnya ambube itu bisa dilepas, ada corong di atasnya. Jadi sungkupnya ditempel di area hidung sampai dagu korban. Kemudian ada pipa atau corong yang menonjol di atasnya. Di situ penolong meniup, memberikan bantuan nafas. Jadi tidak ada kontak langsung mouth to mouth dari penolong ke korban. Selanjutnya hindari aspirasi gas racun dari korban. Kemudian cegah dan hentikan penyerapan racun. Keluarkan racun yang telah diserap, berikan pengobatan simptomatis dan identifikasi penyebab keracunan untuk pemberian tindakan pengobatan spesifik dan antidotum. Selanjutnya kita lihat bagaimana penanganan racun yang masuk melalui saluran pencernaan secara ditelan. Yang pertama, kurangi absorpsi racun dari saluran cerna dengan cara merangsang muntah dan kumbah lambung. Kemudian memberikan antidotum, tapi tidak segala jenis racun itu ada antidotumnya, hanya beberapa persen yang ada. Kemudian mengabsorpsi racun dengan karbon aktif, serta membersihkan usus. Jadi diberikan perangsang untuk mengeluarkan apa yang berada di usus, obat perangsang ya. Dengan cara ini meningkatkan eliminasi, apakah lewat kulit atau pemberian dosis multiple karbon aktif, dialisis dan juga hemodialisis. Ini untuk penanganan racun yang ditelan. Jangan merangsang muntah organ tersebut karena takutnya sudah dapat iritasi saat masuk, dapat lagi iritasi saat keluar. Ya, jadi tidak boleh diberikan rangsang muntah, langsung diberikan kumbah lambung. Kumbah lambung itu adalah tindakan yang mirip dengan pemasangan maslang atau NGT. Ya, jadi bisa dimasukkan lewat naso itu atau oro, mulut, selangnya sampai ke lambung. Dan tujuannya bukan untuk memberikan makan, tapi mengeluarkan. Ya, kalau NGT kan tujuannya untuk memberikan makan, ya kan? Kalau ini kumbah lambung mengeluarkan, jadi bisa diaspirasi menggunakan spoit yang besar.
Nah, untuk kontraindikasinya, jika ini terminum bahan korosif, contohnya minyak tanah, obat konvulsan, dan pasien mengalami gangguan elektrolit. Ini adalah penanganan racun yang terserap oleh glukosa. Jadi penanganan daruratnya ya, lepaskan pakaian yang terkontaminasi, cuci bilas permukaan glukosa yang terkena racun. Namun ingat, penolong jangan sampai ikut terkena racunnya itu tadi. Untuk penanganan racun yang masuk melalui proses inhalasi atau dihirup, pindahkan penderita ke tempat yang aman, berikan oksigen, dan jangan lakukan pernapasan dari mulut ke mulut secara langsung. Ya, materinya sudah selesai. Kita tutup dengan quotes dari Mary Douglas. Time is life. To waste your time is to waste your life. Ya, waktu adalah kehidupan. Jadi, jika Anda membuang waktu dalam percuma, sama artinya dengan membuang kehidupan Anda dengan percuma juga. Oke, sekian pemaparan materi hari ini. Any question? Ada yang mau bertanya? Silakan. Namanya? Ain. Silakan. Jadi saya mau bertanya, jadi kan tadi ada beberapa jenis-jenis keracunan. Setiap jenis itu apakah punya waktu tertentu untuk beraksi dalam di tubuh kita? Dan penanganan pertama yang dilakukan sebelum semua reaksinya berjalan dalam tubuh. Oke, jadi begini, saat masuk racun ke dalam tubuh, kan dilihat dulu dia masuknya melalui apa? Tentunya kalau dia masuk melalui pertelan, itu reaksinya dia akan lebih lambat dibandingkan masuknya racun yang lewat pembuluh darah, ya. Karena kalau dengan proses menelan kan ada prosesnya ya, dia lewati dulu saluran pencernaan, kemudian sampai ke lambung. Nah, kalau melalui penyerapan juga begitu, ya. Jadi masuk dari kulit, kemudian masuk ke pori-pori, sampai akhirnya mencapai ke pembuluh darah. Jadi semakin cepat masuk ke pembuluh darah, maka semakin cepat juga racun tersebut menampakkan reaksinya, ya, merusak. Jadi semakin cepat kita tahu onset kejadiannya, paling tidak dia kurang dari 4 jam, kemungkinan selamat itu masih ada, bisa. Tapi jika sudah lebih dari itu, bisa dipastikan racun sudah masuk ke seluruh tubuh. Apalagi kalau sudah mencapai ke pembuluh. Jadi semakin cepat kita tahu kapan onset kejadiannya, semakin cepat juga angka keberhasilan saat kita menunggu. Gitu. Ya, terima kasih. Baik, ya, karena waktunya juga sudah berakhir. Saya minta satu orang untuk memberikan closing statement, ya, kesimpulan dari materi kita hari ini. Ada yang bersedia? Silakan, Ayo. Jadi ada beberapa jenis-jenis keracunan seperti yang tadi Ibu jelaskan. Ada keracunan makanan melalui pencernaan, terus ada keracunan gas, ada keracunan melalui pembuluh darah atau kulit juga, Ibu. Jadi penanganannya itu pun berbeda-beda dan waktu responnya juga berbeda-beda. Jadi penanganan pertama yang bisa dilakukan yaitu menghindarkan pasien dari racun atau penyebab tersebut, dan ada juga memberikan napas bantuan, tapi tidak boleh melalui mulut ke mulut, melalui alat seperti tadi yang dikatakan sebenarnya ambubek, seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih ya. Terima kasih Jana, terima kasih juga Ai atas interaksinya pada pertemuan hari ini. Baik, untuk mengapresiasi kedua orang ini, silakan Ai sama Jana maju ke depan. Silakan. Oke. Sini. Oke, ini Ai, ini Jana. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Terima kasih. Baik, dengan berakhirnya materi hari ini dan waktu juga sudah selesai, saya akhiri pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat dari saya.
Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kegiatan pengajaran yang dilakukan sebagai dosen di jurusan keperawatan Poltekkes Kemenkes Makassar. Terima kasih saya ucapkan pada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.